Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, itu lembaga namanya Lembaga Informasi dan Publikasi ya. Taklif wan nasyr itu mestinya menulis atau mengarang buku atau kitab kemudian disebarkan. Ini dalam konteks untuk kiai-kiai ya, kiai-kiai besar lah ya. Kalau kita dibaga apa nih? Ya pokoknya kiai kan itu. Ya apa kiai ini? Kiai. Kalau di Jawa kan banyak kiai-kiai yang ngarang kitab. Sampai sekarang guru kita Pak, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan ya, itu satu persatu karya tulisnya itu ditemukan Pak. Ya. Termasuk Syekhona Walil Bangkalan. Itu satu persatu karya tulis beliau itu ditemukan Pak. Nah ini diantara tugasnya itu Pak ya. Tapi kalau di Balikpapan memang kiai ya, beda sama di Jawa kan gitu Pak ya. Beda. Ya, dia di Balikpapan tugasnya lebih pada ini Pak, lebih pada informasi, publikasi, share kan gitu Pak ya. Share kan maksudnya share sekarang Pak ya. Kalau nggak nge-share sekarang ketinggalan Pak ya. Kalau nggak nge-share, nggak dipublikasikan, tidak diberitahukan sama orang, sekarang ini ketinggalan. Kalau dulu katanya kalau diberitahu itu ria kan gitu Pak ya, sombong. Sekarang terbalik Pak. Kalau diam-diam itu malah dicurigai kalau ada apa gitu ya? Kok diam-diam ya? Ini kegiatan kita emang harus dipublikasi Pak ya. Kegiatannya NU itu harus ditampakkan gitu Pak ya. Jangan-jangan tidak dipublikasi emang tidak ada kegiatan kan gitu. Tidak ada kegiatan kan gitu ya. Jadi apa-apa ini diantaranya tugasnya lembaga informasi dan publikasi, monggo ya. Ketuanya Mas Andri ya. Ini nanti juga meningkat nanti ke yang agak profesional Pak ya. Ini sudah ada loh alat syutingnya, sama jangan dikira cuma HP toh ya, sudah ada kamera. Jadi samanya saya mau punya gawe, monggo ya. Kalau punya gawe mari biro kan. Benar, paling tidak kan ada infak Pak ya. Kalau di luar samanya sekian ya itu ya tidak lah. Yesus itu urusannya Mas Andre nanti dengan teman-teman dengan semua krunya banyak Pak ya. Jadi ibu kalau mau punya gawe yang bermantu nggak repot-repot ya. Mau disiarkan langsung ya bisa Pak ya. Mau disiarkan langsung nanti bisa ya. Mau direkam juga bisa gitu ya. Jadi biar tidak jauh-jauh di NU juga ada itu ya. NU bingung-bingung punya pengajian apa maulid di masjid saya, panggil nggak apa-apa Pak ya. Itu krunya banyak, insya Allah krunya banyak ya. Nah tujuannya apa ya? Tujuannya tadi itu Pak, untuk mempublikasikan supaya tidak diam-diam dalam wajib ada apa gitu ya. Kalau diam-diam ada apa. Jadi ini termasuk program kita yaitu publikasi. Ini website sedang kita garap ya Pak ya. Jadi nanti NU itu seluruh kegiatan akan terfokus dalam satu wadah. Kalau anu itu ya satu apa Pak ya? Ya satu wadah. Yang di wadah itu kemudian nanti ada bermacam-macam, mulai dari BC, MBC, ranting, ya, anak ranting, terus kemudian juga termasuk lembaga, mau klik di situ sampai klik kegiatan di MBC kotanya apa saja, diklik ketahuan semua Pak ya. Oh di MBC tengah apa saja, di MBC barat, timur apa saja, semuanya ketahuan Pak ya. Oh samanya mau bikin atau mau pakai kantor NU, diklik. Oh tanggal sekian sudah ada, ya, tidak kalah sama dom nanti lah. Sementara ini memang masih ada biasa. Untuk apa? Adaptasi baru ini masih ada Pak, masih kaku ya. Di setting seperti itu akhirnya ada yang salah terima kan gitu. Wah sekarang ini sulit, mana menggunakan kantor NU, katanya bla bla bla. Ya. Tujuannya cuma satu, menertibkan ya, supaya tertib Pak ya, supaya tertib karena itu milik kita bersama ya, digunakan bersama-sama dan kemudian dirawat dan dijaga bersama-sama gitu loh Pak ya, bersama-sama ya, semuanya nanti terfokus dalam satu web sendiri yang itu akan diketahui seluruh kegiatan NU di seluruh Balikpapan ya.
Itu tujuannya website. Website itu bayar Pak ya. Gue setahun itu ada 3 juta ya, ada sekian tahun loh Pak ya. Tapi kalau untuk publikasi tidak masalah ya. Jadi supaya kita itu lebih greget kata Ustaz Lutfi tadi ber-NU-nya ya. Supaya lebih ada warnanya kita dalam ber-NU itu ya. Apalagi saat ini sekarang ini menjelang bukan menjelang karena sekarang tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun politik ya Pak ya. Sekali lagi sekarang tahun-tahun politik kita ini memang dalam berpolitik itu NU itu ke politik, NU bukan politik Pak ya. NU itu bukan partai politik, NU juga tidak berpolitik praktis ya. NU itu cuma tujuannya itu Pak, menyebarkan, mengamalkan dan menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Itu aja Pak ya. Selebihnya kok ada lebih, kok NU ternyata jadi wakil presiden ya itu bonus ya. Bonus ya. Ya saja. Loh iya, kok ternyata NU jadi menteri ya bonus ya. Bonus. Loh, betul Pak. Ya kenapa? Karena ya saya ingin tahu sekarang kalau ada calon wakil presiden yang nggak mau menggandeng NU, pikir-pikir Pak. Ya benar Pak. Pikir-pikir itu 3 calon sekarang bingung yang mana ini apa Ustaz Lutfi gitu ya, apa-apanya ditimbang-timbang ya, timbang-timbang bingung. Lah ini fakta Pak ya, nyata ya. Ternyata emang kita ini NU itu melahirkan tokoh yang luar biasa kan gitu ya. Tokoh-tokoh NU itu bukan kaleng-kaleng. Memang betul-betul punya masa, punya orang ya. Punya nilai besar ya. Yang enggak punya masa itu siapa Pak? MUI ya Pak, saya punya juga Pak. MUI itu tidak bisa punya masa, enggak ada Pak. Ya paling bikin rekomendasi, bikin MUI itu suruh mengumpulkan orang 100 saja bingung. Di mana umat saya di mana? Jujur Pak, saya pengurus MUI sekretaris dalam proses pengunduran diri ya Pak ya, dalam proses pengunduran diri saya mau fokus di NU ya. Jadi gini ceritanya Pak, ini namanya obrolan ya Pak ya? Bukan ceramah. Saya itu sudah menyampaikan pengunduran diri sama provinsi ditolak ya. Ditolak ya. Saya masih cari cara lain ya Pak ya, cara lain supaya diterima. Jadi kemarin yang banyak punya acara di mana itu di Konferwil wilayah NU wilayah itu kan banyak orang MUI Pak. Itu saya ganggu Pak. Saya ganggu sedikit supaya saya diterima untuk mundur dari MUI, di antaranya itu Pak, di antaranya itu ya. Dia tidak tahu kenapa ya, karena katanya dia masih dibutuhkan kan bahasa masih Pak ya, masih ngambang lah Pak ya. Bahasa ya, bahasa politis ya. Jadi saya jujur mau fokus di NU, mau ngurus NU setelah dilantik dapat 1 minggu sudah Pak ya. Dapat dilantik 1 minggu, saya betul-betul mau fokus untuk mengurus NU. Nah, sekarang tahun politik, ya kita perlu waspada. Kali-kali Rois Am mengatakan, beliau dahulu NU 1 komando, jangan buka lapak dewe. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Ya tidak tahu artinya apa, saya tidak tahu Pak. Yang jelas beliau sudah tegas dan Gus Yahya juga tegas tidak mau jadi wakil presiden ataupun presiden. Bagus Pak. Ya mana? Loh, dilamar sudah Pak Rois Am dilamar Pak. Ya. Dilamar oleh salah satu calon termasuk Gus Yahya. Ya. Dilamar untuk jadi wapres. Udah, saya tidak mau, sudah beliau berdua tidak mau. Kan selesai sudah. Berarti ini kemana ini? Ya kembali apa? Ya kemana? Cari lagi ya. Iya. Dia sudah dilamar dan dia menolak. Dan sekarang kalau yang beliau yang di atas menolak, ya masa yang bawah mau menerima kan gitu ya. Lah betul itu Pak. Bukan kaleng-kaleng. Ada juga yang melamar.
Wawali. Iya, ada. Tapi jelas saya tolak, tetap saya tolak. Ya. Apapun alasannya dan apapun yang ditawarkan, ya, tetap saya tolak. Ya, kita tolak tetap NU yang paling tinggi, ya Pak ya, NU yang Lebih mulia dari ketua NU daripada wakil kota. siap. Itu berarti sama satu frekuensi sama saya. Satu frekuensi. Jadi Pak, tahun politik, kembali ke tahun politik ya. Pertama, tahun politik itu sudah barang tentu mengacu pada politik praktis. Politik praktis itu biasanya, menurut saya Pak ya, ada proyek. Proyek apa? Proyek adu domba. Proyek adu domba. Diadu, yang dibawa orang-orang dibawa diadu, dibikin berita begini begitu, hoak dan lain sebagainya. Ya, maka saya yakin bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas. Iya benar. Siap cerdas Pak ya? Harus siap ya. Sampai jangan segitunya sama politik Pak ya. Pokoknya ini calon saya ini harga mati. Nggak iki mati, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Kalau nggak ini mati, nggak. Kalau ini nggak jadi, nggak ada orang yang sujud kepadamu ya Allah, nggak begitu ya Pak. Allah diajak mantap, ya Pak ya. Allah diajak mantap Pak ya. Karena ada begitu Pak 2019, ya mana? Ada. Malam Idul Adha. Kemarin malam Kamis jam 10 malam lebih Pak, ada kerak-kerak pintu di rumah saya. Yang intinya dia itu dari luar kota, dia asalnya Islam, kemudian masuk Kristen katanya Pak ya, karena ikut istrinya. Nah, kemudian dia ingat lagi ke Islam, lari dari rumah tangganya, menemui tokoh-tokoh di Balikpapan, dari luar kota Balikpapan Pak ya. Yang intinya dia itu mau minta pendapat, minta nasihat ke saya. Hati-hati lagi di balik apa nih Pak ya? Jangan mudah percaya dengan orang. Kadang modus untuk dapat modus ya. Bulus, UUD. Nah, dia bilang begini Pak, saya ini gimana ini Ustadz Kiai dia yang manggil. Saya ini sudah masuk Islam lagi, kayaknya mau murtad lagi. Loh, sampai kok ngancam saya? Saya goyang iman saya. Terus saya mau masuk Kristen lagi apa gimana? Loh, itu terserah sampai Anda gitu kan ya. Allah itu tidak butuh. Saya diajak begitu Pak. Maksudnya supaya keluar ini Pak. Ya. Saya mau masuk Kristen lagi. Itu hidayah. Ya. Masalah Islam atau tidak Islam itu hidayah. Saya cuma bisa menasihati. Selebihnya Anda masih tetap mau goyang lagi imannya, ya monggo. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya Pak ya. Oke, yang tidak makso ya Pak ya. Sekarang gitu saya Pak. Bingung dia Pak. Oh ini kiai model apa ini? Loh, pengeran tidak maksa Pak ya. Gusti Allah tidak maksa kita untuk tidak Pak ya. Hidayah itu mutlak hak prerogatifnya Allah. Dia minta nasihat, minta masukan, sudah nasihat. Ujung-ujungnya Pak mau pulang, tidak punya uang. Nah, ketemu ayo. Ya sudah, besok tak belikan tiket, tapi tiket antar Kaltim Pak ya. Kalau ke Jawa ya mungkin hubungi beliau. Tapi di Kaltim saja. Saya kan juga punya nalar politik sedikit-sedikit ya Pak ya. Tak belikan tiket, tidak mau Pak ya. Nah, ya Pak ya, dibelikan tiket tidak mau. Nah, berarti minta matanya. Ya, politik juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para jamaah, itu pakai begitu Pak. Itu politik. Ya. Tahun politik kita perlu waspada. Pesan dari Islam, ojo buka lapak dewe. Jangan kita buka lapak sendiri-sendiri. Ya tidak tahu apa maksud pesannya beliau. Yang jelas
kita di Balikpapan ya, itu sam'an wa ta'atan ya, sam'an wa ta'atan. Mau kalau Islam itu bilang A ya kita A, mau bilang B ya kita B, gitu aja Pak ya. Kalau NU itu harus satu komando gitu ya, harus satu komando. Jangan nanti disuruh ke timur kok ada yang ke barat. Itu nggak seneng Pak ya. Nggak seneng. Kayak 2019 itu kan kompak Pak. Iya benar, kompak Pak ya. Nyaris tidak terdengar apa selentingan yang mirip di NU struktural maksud saya. Kalau warga di bawah ya ada kontekan ya. Warga yang di bawah ada saja. Ya saya tidak tahu ya. Nggak salah ini kemana 2019 saya tidak tahu ya. Jadi jangan buka lapak sendiri-sendiri, itu pesan dari beliau roh Islam. Ya. Nah kemudian Pak, kenapa NU ini menjadi rebutan? Ya karena nomor satu Pak, saya yakinnya karena memang di sana ada barakah, gitu. Ada berkah, berkahnya NU itu luar biasa. Gitu. Sama yakin apa dia? Yakin apa? Sama lu secara percaturan politik nasional, namanya ketua partai politik itu saking pinginnya jadi presiden dan wakil presiden gemeter sampai Pak, saking pinginnya. Lo ini kayak makau, bukan ketua partai, bukan apa-apa, tiba-tiba jadi wakil presiden. Kalau bukan karena berberkah, barokah, konsep mana yang bisa menghitung naluri politiknya Pak? Coba sampai hitung-hitung, tidak ada kecuali karena berkah. Kalau partai kan jelas Pak, semakin besar suaranya dia bisa bermanuver, ada nilai tawar kan itu Pak. Urusan nanti dijegal sama temennya yang menjegal juga kan, urusan nanti dikadu sama temennya, disikut sama temennya nyikut juga kan gitu. Partai itu kan gitu Pak. Yang asalnya dulu bermesraan kemudian cerai kan gitu ya. Yang asalnya dulu cerai sekarang mau kabur. Itu politik semua Pak. Bapaknya tidak mau kalau ibu anak gitu ya. Anaknya ketemu di jalan gitu ya. Paham Pak ya? Anaknya ketemu di jalan Pak. Paham. Nanti sama tidak gaduh. Ini yang mana ini kan gitu ya. Itu semuanya politik. Begitulah politik dia. Di NU politiknya apa? Politiknya NU cuma ngurus umat. Tidak ada yang lebih bagus daripada ngurus umat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Asli itu Al-Qur'an ya. Tidak ada yang lebih bagus daripada ngajak kita untuk mengenal kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah. Tidak ada lagi. Makanya ada berkah di sana. Itu real, bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Saya yakinnya ya. Kalau untuk urusan politik kita semuanya sudah dewasa ya Pak ya. Sudah dewasa dalam berpolitik maksud saya. Ojo terlalu ya seperti saya sampaikan itu Pak ya. Jangan terlalu sekonyong kotor lah Pak ya. Terus pokoknya nurut NU ya ayo gitu aja sudah ya. Kalau ketemu yang sama yang tidak sama ya tidak apa-apa, biasa saja Pak ya. Nanti sama tetangganya tidak teguran, sementara yang di atas sudah berlakulan ya memang yang di atas sudah rangkulan menjadi menteri ini semisal itu tidak waras-waras sampai macam Islam. Aduh, tidak teguran sampai 5 tahun tidak teguran kalau sama tetangganya ya. Bahkan ada suami istri yang cerai, bahkan ada yang dikubur kuburannya suruh pindah macam-macam ya. Masya Allah, yang di atas sudah mau kibaran. Loh, sampean tidak percaya kalau politik itu permainan ya? Permainan, semuanya permainan. Bahkan bisa jadi yang membiayai itu orang satu. Iya benar. Loh iya. Yang membiayai bisa jadi orang satu. Ini bukan hoax Pak. Yang biayai yang di atasan itu orang satu. Masa nggak butuh biaya pemilihan ya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, ayo tetap ya NU, jangan berpikir yang
mau kemana enggak sudah ya. Pokoknya NU, menurut NU begini ya, NU ya tetap di NU ya. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini akan terus bergulir ya Pak ya, bergulir. Nanti di samping ada kegiatan istighosa di MBC, nanti ada juga turba ya Pak ya. Turba itu sudah kita jadwalkan seperti yang pernah saya sampaikan di kantor NU, di Gerah NU, bahwa nanti dari seluruh pengurus PCNU itu akan turun ke MBC Pak. Dimulai mestinya hari ini dimulai ya, cuman saya undur minggu depan ya di utara ya. Kebetulan tempatnya di tempat saya juga ya Pak, di Masjid Darussalam ya. Jadi semua pengurus NU yang ada dalam struktur itu Pak turun ke MBC sini 2 bulan ke depan ke sana, 2 bulan ke depan sana ya, supaya tidak ada lagi yang namanya tercantum di SKNU tapi dia tidak pernah hadir ya. Itu akan saya keluar nanti di grup Pak ya. Bahkan kalau perlu saya list siapa yang siap hadir, tidak hadir kenapa? Tegas sudah ini. 9 September ya, 9 September ya, tengah. Ya. Kena jadwal 9 September. Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu program dari kita ya Pak ya, supaya kita bisa berdiskusi begini Pak ya. Kalau di sini semuanya orang PCNU kan nyambung Pak dengan MBC ya, dengan lingkungan yang ditempati kan gitu Pak ya. Jadi tidak hanya kalau seperti sekarang ini kegiatan rutin MBC kan mengundang ketuanya saja kan gitu ya. Ini semuanya nanti semuanya turun ya. Kalau perlu di list ya, siapa yang turun, yang enggak turun kenapa ya. Harus tegas Pak, ya, harus tegas ya. Meskipun saya perutnya besar gini tegas Pak ya. Ada Mas Andri sama teman saya Pak ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, terkait dengan masalah turba hari ini kegiatan MBC ya. Saya pesankan masalah politik ya, kita tetap ya satu komando. Kemudian yang berikutnya tetap di NU ya, tetap di NU itu dijaga Pak, anak-anak kita ya. Di media sosial itu sekarang banyak ya, banyak propaganda yang menyebabkan mereka itu bisa terpengaruh faham-faham yang bukan NU ya, faham-faham yang bukan NU ya. Itu bahaya sekali ya. Bisa-bisa anak-anak kita nanti tidak jadi NU ya. Jujur Pak, saya pernah ditanya sama Kiai Marzuki Mustamar itu ketua PWNU Jawa Timur ya. Anak saya itu setelah dari mondok dari Pasuruan, saya kuliahkan di Malang ya. Kemudian karena dia kalau kuliah harus kos, anak kos kan susah dikontrol Pak ya. Sholatnya ya apa, ada tambahan gaji kita kan. Akhirnya saya pondokkan di pondoknya Kiai Marzuki. Ditanya sama beliau, kenapa kau dipondokkan di sini ya? Wah, jawab apa ini? Apa ya? Ya, saya terang-terangan Pak. Saya khawatir anak saya tidak jadi NU. Cocok loh. Cocoknya tuh gini Pak. Saya khawatir anak saya tidak jadi NU. Jadi saya cocoknya tuh langsung kenceng gitu. Kiai Marzuki ya. Ya itu kan ya Pak ya, jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah, ya, lemah dari akidah, lemah dari keilmuan. Jadi kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi nanti naudzubillah ya. Kita meninggal dunia ataupun kita sudah diambil oleh Allah, namanya tidak mau doain, tidak mau taklimin ya. Itu bahaya. Terima kasih ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan terkait dengan anggota MBCNU. Pada jadi anggota MBCNU ini sudah disumpah kemarin. Ternyata kok yang ada kegiatan itu kok yang turun ini tidak ada seperempat aja tidak ada. Itu kayak apa? Dia tidak takut dengan sumpahnya. Saya tanyakan tentang sumpah tadi. Jadi gini Pak ya tetap kalau saya harus konsisten ya, harus konsisten dengan apa yang sudah kita sanggupi ya. Makanya ketika siapapun kemarin yang masuk ke
jajaran pengurus PC ya Pak. Itu kita mintain surat pernyataan surat kesediaan untuk menjadi pengurus ya. Termasuk sama beliau almarhum yang tadi wafat ya, Kiai Abdurrahman Hasan. Saya suan beliau ya. Ini guru almarhum. Oh iya, siap ya. Luar biasa beliau tanggapannya. Bahkan beliau itu sampai menawarkan begini ke saya. Kalau suatu saat NU mau ada acara di pondok, silahkan. Di pondok Asyifa maksudnya Pak. Silahkan ya di sini. Cuman kalau nginep kayaknya belum ada. Karena orang banyak harus nginep di situ kan gitu. Santri aja sudah banyak kan gitu Pak. Oh iya, terima kasih gini saya. Itu sampai beliau sampai kemudian cerita tentang gurunya, guru thariqahnya. Beliau ternyata mursyid Pak ya. Mursyid yang tugasnya hanya untuk mentalkin ya. Bukan untuk mursyid itu membaiat, bukan ya. Kan ada dua ternyata mursyid. Saya paham dari beliau. Jadi kalau dengan masuk thariqah itu ada yang sifatnya mentalkin, ada yang sifatnya mursyid memang untuk membaiat ya. Itu kalau untuk yang membaiat itu ya sekelas Habib Lutfi ya Pak ya. Kemudian Abah Anom almarhum dia yang di Tasikmalaya itu kan itu santrinya kan Masya Allah Pak ya. Puluhan ribu ya, sampai luar negeri mana-mana. Nah, gurunya beliau itu ternyata Abah Anom, Tasikmalaya. Ya. Itu banyak cerita, saya sudah dipanggil sama Abah Anom ke kamar secara khusus ya, waktu itu, ya, untuk dibayat. Kemudian dia cerita banyak ya. Waktu Ramadan kemarin, beliau tanda tangan Pak, masih KTP, masih apa lagi yang diperlukan untuk NU. Ya. Masya Allah, saya. Ini kiai besar ini Pak ya. Kalau MPC Kota niru ini Pak, MPC Tengah Pak, ya semangat sudah. Saya keliru kota terus oleh tadi Pak. Kalau MPC Tengah semangatnya seperti beliau. Kemarin dilantik itu Pak hadir beliau. Dituntut oleh menantunya tuh Pak ya. Dituntut sampai di pondok saya kenal itu Pak. Sampai duduk ya. Kemudian bincang-bincang sama saya. Bilang, ulun sakit. Oh ya guru saya. Mungkin ulun sebentar aja. Oh ya dulu. Jadi setelah pelantikan beliau kan pulang ya. Pulang dan sampai selesai. Ya karena itu ternyata jatuh Pak ya. Jatuh nggak bisa jalan lama Pak ya. Apalagi naik tangga, Masya Allah. Nah setelah dari pelantikan itu besoknya ada kegiatan lagi gitu Pak ya. Bilangnya hatam itu apa Pak ya? Ya membantu anak pondok itu kan kiai itu kan banyak yang mengiringi kiai Pak. Santri banyak yang mengiringi kiai. Ada kegiatan lagi besok sampai 3 hari berturut-turut Pak. Setelah itu kemudian masuk rumah sakit Pak, ruang ICU. Ya karena jantung itu tadinya. Jadi semangatnya beliau untuk ber-NU itu luar biasa. Ini mudah-mudahan ditiru oleh teman-teman di MPC Tengah gitu Pak. Ada foto-fotonya ada Pak, pernyataannya beliau juga ada. Beliau tanda tangan, beliau ngasih KTP, semuanya dikasihkan. Ya. Sampai pondoknya dikasihkan untuk kegiatan, ya. Saya sama Mas Ibu, ya. Ayo Pak, ya, semangat. Salam saya sama teman-teman semuanya, ya. Kalau bahasa buyut saya, ya, nggak ada yang nanti di BC saya jemput paksa, Pak. Itu bahasa buyut, ya, Pak. Bahasa buyut. Enggak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ranting Mekarsari mau nanya masalah gimana anak-anak kita supaya tidak lepas dari NU. Nah, maksud saya kita ini punya anak, gimana dia bisa dapat bekal-bekal dari NU. Mama sekolah dia di umum, nah dia kepengen belajar les atau apa agama yang fokus itu masalah nahdiyah gitu. Kayaknya di sini nih jurusan depan nggak ada. Di waktu itu saya jelaskan aja. Nah, maksud saya itu mungkin ada semacam apa ya, pertemuan di Balai Tengah ada mungkin juga buah anak apa. Nah nanti dididik ya masalah terutama ke-NU-an, mungkin masalah taklim, masalah yasin supaya bisa, mungkin masalah ya jadi muadzin kan, imam-imam masjid nanti untuk mewakili kita semuanya. Kayaknya di Balikpapan ini kita masih sulit sekali Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak, jadi ini ya. Saya langsung contohkan beliau ini lah ya.
Beliau ini setiap hari mengantarkan cucunya. Itu di tempat saya bukan mengantarkan tempat saya, bukan Pak ya. Jadi sangat rutin sekali antar jemputnya. Saya yakin beliau cuma khawatirnya seperti saya tadi Pak ya. Khawatir cucunya tidak jadi orangnya. Itu aja. Jadi termasuk di mana? Ya. Yang paling efektif itu Pak ya, madrasah diniyah ya, Madin, barang 1 jam atau 2 jam itu sudah mengenal semua Pak, mulai tauhidnya ya, fikihnya ya, semuanya ya. Yang dasar pada anak-anak itu kan tauhid Pak ya, kemudian fikih ya, dan kemudian akhlak ya, bahasa Arab dan lain sebagainya itu kan sudah menyangkut masalah ilmu alat ya, nahwu shorof dan lain sebagainya ya. Itu semuanya kita ajarkan di madrasah diniyah. Dan madhab kita itu di rumah itu ya alam santren Pak, semuanya pakai kitab ya. Nulis tidak ada nulis Latin. Saya bilang kalau nulis Latin di SD sana ya, tulisan Latin di SD atau di SMP. Ini pakai pego semua ya. Tahu bahasa Arab pego ya, tulisan pego, bahasa Indonesia tapi ditulis A ya Pak ya. Saya sin dan ya Pak ya, pergi ke sekolah, nulisnya dari kanan ya. Ngartikan kitab juga begitu ya. Itu tradisi dari kita ya. Mestinya tradisi yang asli itu pesantren itu Pak. Jadi ketika anak-anak nanti sudah belajar madrasah diniyah, kemudian mereka mau melanjutkan ke pesantren, alhamdulillah. Kalau mereka tidak ke pesantren, modal dia sendiri ada, sudah ada dasarnya ya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai tahun itu 96 belum terdengar alumni Alhamdulillah itu yang masuk ATI ya Pak ya, atau celananya cingkrang, belum ada ya. Belum saya dengar sampai hari ini ya. Kalau ada saya panggil Pak ya. Saya panggil, saya cuci otaknya ya kan gitu Pak ya. Bayar lagi. Betul, saya bayar lagi. Nah, itu kita bisa bikin, MPC bisa Pak bikin ya. Kalau nanti kantornya itu berdiri ya, dibikin aja ya. Begitu pendidikan luar sekolah, non formal ya. Jadi sama kalau anaknya di madrasah diniyah kemudian harus dapat ijazah ya ada ijazah lokal nggak masalah, untuk sebagai tanda aja Pak ya. Tapi itu efektif. Efektifnya apa? Pertama untuk dia sendiri. Yang kedua, ketika mereka melanjutkan ke pesantren itu sudah tidak mulai dari nol Pak. Tahun ini ada orang tua yang baru datang dari Pasuruan, mondok anaknya di situ kiri bilang, gimana? Langsung memasrahkan adiknya 2 orang, 1 orang sama tetangganya, jadi 2. Pak ya, anak saya diterima di pondok Sidogiri kelas 5. Kelas 5 Pak? Iya. Berarti hemat 4 tahun sudah Pak. Iya benar. Sudah hemat 4 tahun Pak. Dia sudah bisa mengikuti pelajaran ketika dites itu 1, 2, 3, 4 sudah bisa Pak. Langsung masuk kelas 5. Perempuan dan dia. Ya kenapa? Karena mereka sudah ada pengalaman. Nah, ini yang paling efektif Pak. Kalau apa tadi yang disampaikan oleh Bapak itu juga iya. Akan tetapi itu sudah diajarkan di TKTPA Pak, di masjid-masjid. Cuma TKTPA itu kan sifatnya umum Pak, tergantung pengelolaannya. Kalau di Al-Ansor ya jelas lah ya. Kalau semuanya di beliau ini ya jelas gitu Pak ya. Tapi kalau sampai tidak jelas siapa gurunya di masjid itu, ya perlu waspada Pak ya. Karena memang BKPRD tidak sampai mendetail urusan ke dalam itu tidak diperhatikan secara detail tidak. Semuanya di satu masjid ada yang mengajarkan tidak kunut ya tidak apa-apa. BKPRD tidak menekankan itu ya. Nah justru itu yang paling efektif itu madrasah diniyah. Saya yakin MPC Tengah bisa begini. Tanahnya sudah ada, ya. Tinggal diberdirikan aja Pak. Ya. Banyak ustadz-ustadznya di sini ya. Banyak dan pesantren-pesantren banyak Pak. Nah, untuk jangka dekat ini bagaimana? Makanya saya tanya beliau tadi di Sabilal Mutadin itu kan ada di depannya. Ya ternyata memang permasalahannya itu anak-anak itu sibuk Pak, ya. Sibuk ya. Mulai kelas 6 SD itu sudah mulai ada les ini, les itu dan lain sebagainya.
Tapi paling tidak, anak-anak sudah tahu dasar-dasar fikih. Kalau mabadil fikih, tahu mabadil fikih Pak? Mabadil fikih ya. Itu sama kalau yang pernah madrasah diniyah pasti belajar itu. Sorof, fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa fa'il itu sudah semua dipelajari Pak. Nahwul wadih, jurmiyah, bahkan sampai imriti ya. Di tempat saya sampai imriti Pak. Imriti jangan dibaca Mariato ya. Marioto. Itu sudah kita pelajari ya. Jadi ayo bapak-bapak kalau memang mau mendirikan ya siap kita untuk bimbing bagaimana caranya ya. Mau studi banding ibaratnya Pak ya, kurikulumnya semuanya ada tempat kita ya. Jelas semuanya detail ya. Pelajarannya itu untuk kelas ini jenjang ini sekian. Kitabnya semuanya ada semuanya kitab detail ya. Nah, yang paling efektif memang ya anak-anak dia nginep Pak di pesantren ya. Itu ya mungkin ya. Kalau mungkin itu kan diajari mereka sholat berjamaah, baca wirid ya Pak ya. Kemudian juga langsung ilmu itu dipraktekkan. Wah, malah saya dari pesantren sekarang. Dan sampai jangan bilang anak-anak itu sekarang Pak. Ilmu itu kan untuk masa depannya. Kalau hari ini anaknya sampai dari pesantren masih gini, ini namanya anak muda. Mau dipersamakan dengan jenengan tidak bisa. Sampai punya anak dari pesantren kemudian diharapkan anaknya nunduk terus di rumah. Sampai punya anak laki-laki di rumah terus malah bingung sampai. Ya beda Pak. Bingung sama rahmat anak kok di rumah terus bilangnya khusus sampai nggak mau keluar anaknya nanti. Kalau laki-laki ya selama itu ya monggo biar dikasih keleluasaan. Sementara kalau memang itu masih dekat dengan jarak kita di sini ya bisa ke sama cucunya beliau ini ya bisa ke rumah bisa. Oke, terima kasih.